Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Setelah Presiden Donald Trump dalam waktu yang sangat singkat keluar dari rumah sakit karena terkena virus COVID-19, panitia pemilihan presiden membuat aturan bahwa debat antara Trump dan Biden harus dilaksanakan secara virtual. Dan Trump menolak debat virtual ini. Perubahan aturan ini diperlukan apalagi Trump dan para pendukungnya abai terhadap protokol kesehatan terkait wabah pandemi COVID-19. Contoh ini memperlihatkan bahwa suatu peraturan dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Dalam hal debat calon presiden Amerika Serikat, aturan debat online bertujuan mengurangi dampak penularan virus COVID-19. Saudara, jika suatu peraturan dikeluarkan, tentu ada maksud dari peraturan tersebut. Dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Dalam pengajarannya, Yesus memakai pola, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan." Lalu dia menyebutkan hukum apa? Di sini kaitannya dengan hukum Taurat ke-6, yaitu jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dan Yesus melanjutkan dengan perkataan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Ada wibawa Sang Anak Allah yang menyempurnakan makna hukum jangan membunuh itu dengan memenuhi inti dari hukum Taurat sebagai hukum Allah, yaitu hukum kasih. Karena itu ketika muncul kemarahan terhadap saudara, orang yang marah terhadap saudaranya yang harus dihukum. Buat kita ini aneh. Marah terhadap saudara saja kita yang harus dihukum. Mengapa? Karena marah itu bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Apalagi jika marah itu berlanjut dengan kebencian sampai melahirkan perbuatan jahat dan kekerasan, dalam hal ini pembunuhan. Gara-gara kita membenci, mereka yang marah terhadap saudaranya, mereka yang harus dihukum. Demikian juga yang mengkafir-kafirkan harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan mereka yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab merusak reputasi dan nama baik sesamanya. Orang yang mencap sesamanya sebagai orang yang tidak bermoral, yang membenci saudaranya, sebenarnya dialah yang harus dihukum karena memulai membunuh itu dari dalam hatinya. Orang ini tidak luput dari hukuman Allah. Saudara-saudara, melalui aturan-aturan yang ada dalam ayat-ayat ini, Yesus menginginkan agar kita memiliki kepribadian sebagai seorang pendamai, orang yang lebih suka mengasihi sesamanya daripada membenci. Yang diinginkan Yesus adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk hidup dalam damai dengan sesamanya. Thomas A. Kempis, seorang teolog dan negarawan, juga seorang rohaniawan, mengatakan, "Pertama, jaga kedamaian dalam diri Anda. Lalu Anda juga akan bisa membawa kedamaian itu bagi sesama." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.